aja ya. Mas Baik, teman-teman yang kemarin ke Jakarta, terima kasih infonya, semua sudah dengar ya? Sudah ya? Bahwa memang pemerintah sekarang ini mengenai peta KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Artinya apa Pak? Ini sing anyar ini belum paham ya. Ada yang baru nggak? Ngacung yang baru? Hah? Ada yang baru nggak? Oke, jadi saya jelasin satu-satu ya, mumpung ini juga ada adik-adik semua. Jadi kalau dulu pengelolaan hutan negara di Jawa itu kan waktu itu dikelola oleh Perum Perhutani, ya. Nah sekarang ini pemerintah mengevaluasi karena selama beberapa tahun ternyata kan tidak maksimal. Tidak maksimal itu apa? Hutannya banyak ya. Betul ya? Betul. Sampai lihat sendiri ya. Baterainya habis itu Pak. Iya mungkin baterainya ya. Iya. Tolong. Aduh. Paham ya? Anda lihat sendiri ya. Hutannya banyak ya. Betul. Gundulnya karena petani atau karena siapa? Petani. Karena di masa lalu entah kenapa, ya toh, coba salah ya. Ya. 20 tahun gundul, 20 tahun lebih gundul tidak bisa diperbaiki. Ya. Karena waktu itu mungkin petaninya bilang gini, apa namanya, keterdesakan ekonomi mungkin atau Betul. apa, ya. Nah, sekarang jangan pakai alasan lagi, karena sekarang yang tadinya gundul dikelola oleh negara, sekarang itu diberikan ke jenengan sebagai petani. Tugas jenengan pertama-tama menghutankan kembali. Nah, cara menghutankan negara ala perusahaan negara dengan ala rakyat kan berbeda. Ya. Nek ala negara biyen ki bentuke monokultur, ilmune adik-adik ini, benar ya? Monokultur itu satu lahan ditanami satu jenis komoditas tanaman yang sama, ya. Pertanyaannya, itu sustain enggak? Enggak. Itu lebih pro ekosistem enggak? Enggak. Caranya sederhana, hewannya di situ lengkap apa enggak? Kan? Rentan nggak sama virus? Rentan sama virus, ya toh? Kenapa? Misalnya sengon semua, kan kena satu kena semua, benar nggak? Nah, cara berhutan rakyat beda dengan cara berhutan negara ini, ya, masyarakat berbeda. Kenapa kok bisa begitu? Iki aku tak karo mulang sing cah cilik-cilik ya. Ada adik kita ya, penerus kita, ya. Karena dulu, ya, khusus di Jawa, ilmu mengelola hutan itu belajar dari orang Eropa. Di mana itu tempatnya? Di Jerman Timur. Waktu itu negaranya namanya Prusia. Negara Prusia setelah era modern menjadi Jerman Timur, ya. Di Jerman Timur itu ilmunya, karena dia negara kontinental ya, bukan kepulauan kayak kita, negara kontinental. Terus negara itu berpikir supaya efektif, supaya efisien, keuntungannya banyak, maka lahan itu harus bisa, maksudnya itu ditanam tanaman yang sama sehingga bisa dihitung dengan mudah, ya. Kepentingannya apa? Fiskal pemerintah. Fiskal itu berarti kepentingannya hanya ekonomi semata-mata, ya. Karena hanya ekonomi semata-mata, tidak melihat tadi fungsi ekosistem. Nah, ilmu yang seperti ini dilanjutkan sampai masa kita. Orang Belanda belajar ke Jerman Timur, oh metodenya seperti apa, seperti itu, maka dicontohkan di sini dipraktek.
menjadi kawasan hutan jati semua, gitu ya, pinus semua, gitu, ya. 3x3 lah orangnya di mana? Ya, maka pada waktu itu orang harus keluar dari lahan hutan, dilarang masuk ke dalam hutan. Makin lama orang bertambah, mulailah ada masalah sosial. Kenapa? Orang butuh makan. Lah kalau hutan tertutup tidak boleh masuk, masyarakat makan apa? Ya. Nah, lalulah dibuat tahun 80-an namanya program perhutanan sosial lama. Mantri Malu, Mantri Lurah maksudnya itu. Maksudnya Mantri Lurah itu apa? Orang boleh ikut garap di bawah tegaan. Tapi kalau sudah tinggi dia harus keluar lagi. Berarti hanya hidup 2 tahun dong, gitu ya? Nah, akibatnya apa? Akibatnya gagal programnya karena tidak menyatu antara masyarakat dengan hutan. Ya. Terjadilah perubahan situasi politik 98, ya. Presidennya turun, kayunya ikut turun. Kenapa itu terjadi? Karena ada persoalan sosial. Ya, ada sebab Nah, akibat sosialnya ini atau sebab sosialnya ini tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 20 tahun. Makanya ada program perhutanan sosial baru ala Presiden Jokowi yang harus memadukan antara rakyat dengan hutan. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kita ke teori yang satunya lagi. Kalau tadi teori zaman Belanda yang belajar dari Jerman Timur, ya toh. Sekarang kita ke teori ala nenek moyang. Nenek moyang kita ini, apalagi teman-teman di Riau, hutan mungkin masih banyak di sana. Kalau belum berubah jadi sawit. Zaman dulu lihat ya, nenek moyangmu cerita pasti ya. Ya, apa aja yang ada di hutan itu? Ada kayu, ada nggak kayu? Ada. Ya, untuk bikin apa? Bikin rumah, bikin galangan kapal. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan itu ya. Terus ada apa lagi? Ada buah-buahan ya. Kemudian ada tanaman semusim. Ya. Pisah kalingan poranek biar simbayaku ya, biar ya waktu dulu ya. Kalau kurang dari kebun, dia pasti nyangking. Apa pisang, apa walo, labu, benar ya? Apa botin itu apa namanya? Singkong dan lain-lain. Betul nggak? Betul. Kalau monokultur bisa nggak?